Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Marsha, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091106. Video kali ini saya akan membahas tentang menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin untuk memenuhi tugas pengantar karakter minat dan bakat yang ditugaskan oleh dosen pengampuh Bapak Syahrul Alim SPMA PhD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, religius. Mahasiswa merupakan agen of change untuk membentuk suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa sekarang dikatakan mampu berpikir dengan jernih, namun tidak diarahkan dengan baik dalam pemikirannya sehingga mengarah ke jalan yang tidak benar. Dapat dikatakan, mahasiswa sekarang mudah mengakses pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan tidak kita sadari apa yang dibaca mahasiswa baik melalui buku, internet, majalah, dan lain-lain dapat membentuk karakteristik mahasiswa tersebut. Nah, tentunya mahasiswa juga memerlukan intelektual yang tinggi, apalagi buku yang dibaca mengandung unsur-unsur agama. Buku yang dibaca harus dipahami betul dan tidak boleh salah memahami buku. Hal yang ditakutkan ketika salah memahami buku agama malah dapat menjadikan radikal untuk kalangan mahasiswa. Mahasiswa masih sering terpengaruh oleh teman dalam beragama dan tidak memiliki pendirian yang kuat. Mahasiswa harus dibekali dengan intelektual yang tinggi sehingga mereka bisa membedakan mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Agama memiliki peranan kokoh di dalam negara. Bahkan agama dapat menyatukan semua orang. Contohnya di Indonesia, dalam perayaan Hari Lebaran umat Muslim contohnya. Semua agama ikut merayakan sehingga dalam negara tercipta suasana yang kondusif. Nah, teman-teman, perlu diingat juga, kuliah bukan hanya tentang peningkatan akademik, tetapi juga tentang peningkatan karakter yang kuat. Ilmu agama memberikan landasan moral dan etika yang diperlukan untuk membentuk kepribadian yang baik. Dengan mempelajari ajaran agama, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan bijak dan penuh integritas. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit contoh mahasiswa yang religius. Yang pertama, selalu mengingat Tuhan dan mementingkan peranan agama dalam kehidupannya. Yang kedua, membaca buku-buku yang baik tentang agamanya. Yang ketiga, menjadikan agama sebagai panutan dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Yang keempat, taat menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya. Yang kelima atau yang terakhir, berpartisipasi dalam komunitas agama. Religius merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dalam setiap agama mengajarkan nilai-nilai yang digunakan dalam pedoman dalam bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Pembentukan karakter dengan landasan akhlak ini jauh lebih baik, efektif, dan efisien dibandingkan landasan lainnya. Nah, contoh nilai-nilai religius. Yang pertama, percaya akan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat dan yang terakhir, toleransi. Teman-teman harus toleransi, tidak membeda-bedakan, memilih teman. Teman ini beda agamanya dengan saya mau berteman hanya dengan orang yang sama dengan agamanya dengan saya. Itu salah ya teman-teman. Yang kedua, jujur. Mahasiswa yang jujur dapat diwujudkan dengan tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, tidak memalsukan nilai. Selain itu, mahasiswa juga dapat menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari seperti mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berbicara atau menyampaikan hal yang benar, mengembalikan barang yang dipinjam. Kejujuran dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa seperti meningkatkan kredibilitas dan reputasi baik, mempermudah dosen mempercayakan tugas atau proyek, meningkatkan peluang kerja di masa depan. Yang terakhir, membentuk dan memodifikasi karakter manusia ke arah yang lebih baik. Untuk menumbuhkan budaya jujur pada mahasiswa, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, pahami perasaan diri sendiri. Langkah pertama untuk jujur kepada diri sendiri, menyadari perasaan Anda dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa. Yang ketiga, menciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok. Yang keempat, membentuk instrumen evaluasi yang valid. Yang kelima, melihat suatu dari sudut pandang yang berbeda.
Yang terakhir, memaafkan diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala resiko atas perbuatan diri sendiri. Nilai tanggung jawab ini dapat orang tua ajarkan kepada anak sejak usia dini dengan contoh yang sederhana agar mudah dipahami oleh anak. Merujuk pada perasaan kewajiban atau tugas yang dimiliki individu terhadap lingkungan atau komunitasnya, sebagaimana ditunjukkan oleh kemauan mereka untuk memiliki dan memelihara lingkungannya. Nah, masa perkuliahan merupakan fase penuh transisi dan peluang bagi para pemuda. Di balik gemerlapnya dunia kampus, tentang tanggung jawab besar untuk meraih mimpi dan berkontribusi bagi masa depan. Menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab bukan hanya tentang menyelesaikan studi, tetapi juga tentang membangun karakter, mengasah kemampuan, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat. Baik, sedikit tips untuk menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Yang pertama, menemukan keseimbangan antara belajar, organisasi, dan kehidupan pribadi menjadi kunci utama. Buatlah jadwal yang terstruktur dan fleksibel untuk membagi waktu dengan bijak. Prioritaskan tugas utama Anda sebagai mahasiswa dan manfaatkan waktu luang untuk mengembangkan diri. Jangan lupa untuk menyelipkan waktu istirahat dan bersosialisasi untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Yang kedua, mengasah kemampuan akademik. Tanggung jawab utama seorang mahasiswa adalah menyelesaikan studi dengan gemilang. Ikuti perkuliahan dengan aktif, catat materi dengan rapi, dan lakukan diskusi konstruktif dengan teman sekelas. Manfaatkan sumber daya, perpustakaan, internet, dan dosen untuk memperkaya pengetahuan. Yang ketiga, membangun karakter dan etika. Masa perkuliahan adalah waktu yang tepat untuk membangun karakter dan etika yang kuat. Jadilah pribadi yang disiplin, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab atas tindakanmu. Tanamkan rasa hormat pada dosen, staf, dan semua mahasiswa. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dengan bijak. Teknologi adalah alat yang powerful untuk menunjang studi dan pengembangan diri. Gunakan internet untuk mencari informasi dan materi perkuliahan, mengikuti seminar, dan mempelajari berbagai keterampilan baru. Hindari penggunaan media sosial yang berlebihan dan hindari plagiarisme dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah kunci utama untuk mencapai segala tujuan. Konsumsi makanan yang bergizi, berolahraga yang secara teratur, dan tidur yang cukup. Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai untuk meredakan stres dan menjaga kesehatan mental. Yang keenam, menjadi pembelajar seumur hidup. Semangat belajar tidak boleh berhenti setelah lulus kuliah. Jadilah pembelajar yang selalu ingin tahu dan terus mengembangkan diri. Ikuti perkembangan zaman, pelajari keterampilan baru, dan teruslah berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, yang keempat yaitu disiplin. Disiplin juga adalah suatu sifat yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin discere yang berarti belajar. Dari kata inilah muncul kata disiplin yang berarti pendidik dan dididik. Disiplin erat kaitannya dengan aturan. Ketika bersosialisasi dan berinteraksi dalam suatu komunitas, aturan menjadi suatu ikatan yang dijalin bersama dengan saling menghormati dan menaati semua aturan yang ada. Tapi teman-teman, kini kata disiplin telah berubah arti menjadi beberapa arti. Yang pertama, disiplin didefinisikan dengan mengikuti aturan atau tunduk pada inspeksi dan kontrol. Kedua, bidang tersebut adalah latihan yang ditunjukkan untuk mengembangkan perilaku yang benar. Disiplin juga merupakan bentuk ketaatan dan bertindak sesuai dengan nilai dan aturan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Ada pula yang mengatakan bahwa pengertian disiplin adalah watak dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya dan memenuhi aturan atau nilai yang telah disepakati. Dalam hal ini, disiplin erat kaitannya dengan norma, tata cara, aturan, dan lain-lain yang ada dalam masyarakat. Disiplin memiliki dua arti, positif dan negatif.
Kepositifan identik dengan pendidikan dan konseling yang menekankan pada pengembangan batin berupa disiplin diri dan pengendalian diri. Disiplin positif mengarah pada motivasi diri, sementara negativitas adalah negasi untuk mengacu pada pengendalian diri sendiri dengan kekuatan yang lain, biasanya melalui paksaan dengan cara yang tidak menyenangkan, atau melalui kekuatan atau hukuman. Disiplin membantu orang memahami kebutuhan untuk mengikuti aturan dan menghormati orang lain. Agar memiliki hubungan yang baik dan lancar dengan orang lain, karena Anda tahu tanggung jawab dan Anda akan mengendalikannya. Ini memberikan kita kesempatan untuk berkembang. Hidup dapat ditingkatkan dan disiplin. Hidup teratur dan tidak sembrono adalah salah satu hubungan disiplin yang akan membantu Anda menyadari bahwa dunia ini bukan hanya tentang Anda dan keegoisan Anda, tetapi Anda memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang ingin Anda lakukan dan apa tujuan hidup Anda. Kehidupan yang disiplin menghindari kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Nah, teman-teman, mahasiswa dapat menjadi disiplin dengan menerapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, menyusun jadwal. Buatlah jadwal kegiatan yang tertulis dan disiplin mengikutinya. Saat membuat jadwal, ingat menyempatkan waktu untuk istirahat, bergaul, dan rekreasi. Yang kedua, memiliki tujuan yang realistis. Tetapkan tujuan yang ingin Anda capai dalam waktu dekat dan buatlah urutan prioritas. Yang ketiga, membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Pecahkan tugas-tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Yang ketiga, memberi penghargaan kepada diri sendiri. Beri penghargaan kepada diri sendiri atas kemajuan yang telah dicapai. Yang keempat, menyadari bahwa disiplin bukan tentang menjadi sempurna. Disiplin adalah tentang melakukan upaya yang konsisten dan secara bertahap membangun komitmen. Yang keenam, memiliki sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab membantu seseorang untuk merencanakan dan bekerja menuju pencapaian tujuan mereka. Baik teman-teman, itulah video dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.